Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang praktikum formulasi sediaan steril. Di sini zat aktifnya itu ada desilin hidroklorida dengan BM 1025,29 dan pH-nya 2,0 sampai 3,0. Adapun zat tambahannya, yang pertama itu ada natrium hidrosida. Rumus molekulnya itu NaOH, berat molekulnya itu 40,00. Natrium hidrosida ini sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% pekat. Kegunaannya sebagai buffering agent. Alasannya digunakan sebagai angka alkalizing dan agen buffering agent atau stabil pH. Yang kedua itu ada monotiogliserol. Rumus molekulnya itu C3H8O2S dengan berat molekulnya 108,16 sebagai pengawet, antioksidan, dan larutan ini tidak stabil dalam larutan alkalin. Itu ada natrium kloridum. Rumus molekulnya NaCl sebagai sumber ion klorida dan ion natrium. Alasannya banyak digunakan dalam berbagai formulasi farmasi, maupun bentuk parenteral ataupun non parenteral, di mana penggunaan utamanya untuk menghasilkan larutan isotonik. Dan yang terakhir itu ada aqua pro injection atau sering disingkat dengan API. Rumus molekulnya H2O sebagai pembawa dan pelarut. Larutan ini pun air stabil dalam setiap keadaan, maupun padat, cairan, uap, ataupun panas. Alasannya itu karena digunakan sebagai pelarut sediaan steril farmasi. Selanjutnya, uraian dan analisis farmakologi. Bentuk sediaan zat aktif ini akan dibuat dalam bentuk sediaan injeksi intravena. Alasannya, karena sediaan injeksi intravena akan dibawa langsung oleh pembuluh darah ke reseptor tanpa melalui ADME terlebih dahulu. Untuk mekanisme kerja doksisiklin hidroklorida ini yaitu bekerja secara bakteriostatik dengan cara mencegah sintesa protein mikroorganisme. Untuk farmakokinetik deoksisiklin yaitu diserap lebih banyak dari 90% dalam saluran cerna. Massa paru tidak berubah pada insufisiensi ginjal sehingga dapat diberikan pada penderita gagal ginjal. Untuk indikasinya yaitu infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran pencernaan, infeksi pada saluran kemih dan kelamin. Untuk dosis siklin ini pada orang dewasa yaitu 200 mg pada hari pertama pengobatan yang diberikan dan diikuti oleh 100-200 mg setiap harinya. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitif atau alergi terhadap antibiotik doksisiklin. Aturan pakainya yaitu 1 kali sehari 10 mg per mili. Ada juga efek samping dari doksisiklin ini yaitu dapat berupa iritasi saluran pencernaan, reaksi fototoksik, dan perubahan warna gigi. Selanjutnya, toksisitasnya yaitu reaksi toksik dapat berupa diare yang sering kali timbul akibat iritasi. Untuk interaksi obat, pada pemberian dengan antasida akan menurunkan absorpsi. Metabolisme dipercepat bila diberi bersama obat yang merangsang enzim hepatik, seperti karbamazepin, phenytonin, phenobarbital, dan rifampicin. Saya akan menjelaskan tentang formulasi injeksi doksisilin hidroklorid. Formulasi ini diambil dari Handbook Pharmaceutical Manufacturing Formulation. Dibuat di dalam vial dengan volume 10 ml. Formula lengkapnya terdiri dari doksisilin hidroklorid sebanyak 100 mg, monotiogliserol sebanyak 0,5%, NaOH secukupnya atau QS, dan aqua pro injection add 10 ml.
Dari hasil perhitungan yang didapat, diketahui sediaan tersebut adalah hipotonis, sehingga diperlukannya penambahan NaCl agar sediaan tersebut isotonis. Pertama-tama, masing-masing zat ditimbang, kemudian aqua pro injection dipanaskan selama 15 menit sehingga terbebas dari CO2. Kemudian, doksisilin HCl dan NaCl dilarutkan oleh aqua pro injection sampai homogen dan dicampurkan. Setelah itu diukur pH-nya. pH sediaan yaitu 2-3. Apabila pH sudah sesuai, ditambahkan NaOH agar pH sediaan tetap pada ketentuannya. Setelah itu, sediaan ditambahkan aqua pro injection add 35 ml, lalu dilakukan penyaringan. Kemudian dimasukkan ke dalam vial. Setelah itu, sediaan di autoclave selama 15 menit di suhu 121 derajat Celcius.